Karena bisnis real semua sedang tiarap. Tidak ada satupun bisnis real yang bisa berjalan dengan baik. COVID inilah yang membuat akhirnya lembaga kita semua belajar tiba-tiba menjadi banyak, menjamur. Yang namanya lembaga edukasi forex itu akhir-akhir ini marak ada di mana-mana. Kenapa? Karena kita sudah tahu pada saat ekonomi memburuk, ada beberapa sektor yang hancur, sektor bisnis yang hancur, dan tentunya ada sektor yang naik daun. Kita sudah tahu bahwa saham, forex, dan tentunya money game itu sedang naik daun saat ini. Karena bisnis real semua sedang tiarap. Tidak ada satupun bisnis real yang bisa berjalan dengan baik. COVID inilah yang membuat akhirnya lembaga kita semua belajar tiba-tiba menjadi banyak, menjamur. Permasalahannya adalah sampai hari ini kita nggak tahu sebenarnya lembaga mana sih yang punya diakui, punya sertifikasi. Dan memang sampai saat ini memang belum ada aturannya dari pemerintah yang seharusnya sudah ada suatu legalitas agar semua lembaga yang ada bisa tersertifikasi. Paling tidak ada 5 faktor yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu untuk memilih lembaga edukasi. Yang pertama adalah mentornya. Kadang-kadang kita belajar sama suatu lembaga pendidikan forex, edukasi forex, lalu tiba-tiba kita mengatakan bahwa saya nggak bisa untung karena memang pengajarnya jelek. Saya pindah lagi dan ternyata seperti itu terus. Bapak dan Ibu, ini harus diperhatikan bahwa sebenarnya bukan mentornya yang blow on atau Anda yang stupid, enggak juga. Tetapi biasanya frekuensinya enggak sama. Anda kepinginnya long term karena Anda sibuk, sedangkan di sisi lain mentornya mengajarin scalping atau jangka pendek atau short term. Atau kebalikannya, justru mentornya menggunakan time frame yang besar, sedangkan Anda kepinginnya yang pakai 5 menit dan 1 menit. Frekuensi yang nggak sama menyebabkan Anda tidak akan pernah berhasil. Yang kedua tentunya yang perlu diperhatikan adalah metodenya. Pada saat kita berbicara masalah metode, tentunya kita harus berbicara masalah apa sih yang dipergunakan, lalu bagaimana cara dia mengamankan pada saat metode itu salah. Bagaimana backtestnya, sudah berapa lama metode ini dipergunakan. Tentunya hal-hal ini perlu karena pada saat metodenya tidak cocok, pasti Anda tidak akan bisa. Contoh, pada saat kita mengatakan bahwa kita akan mengikuti mentor A, tapi dia adalah scalper murni, sedangkan kita pekerjaannya banyak. Dari pagi sampai sore. Lalu malam disuruh nungguin grafik. Nggak cocok dengan kita, itu metode nggak bakal jalan. Metode yang baik adalah yang cocok dengan karakter kita. Bapak dan Ibu, metode segitu banyaknya di Forex memang untuk sekian banyaknya karakter yang ada di dunia. Jadi jangan pernah melihat rumput tetangga. Yang nomor 3 adalah member. Apabila suatu lembaga pendidikan atau edukasi itu mempunyai suatu member yang banyak, tentunya Bapak dan Ibu harus mendapatkan informasi dari member-membernya. Benar nggak membernya profit? Kalau enggak, ya udah nggak usah diributin, tinggalin aja. Next, cari aja lembaga yang lain. Semua lembaga edukasi itu akan terlihat baik semuanya pada saat di media sosial. Semuanya terlihat baik, semuanya dikemas rapi. Kenapa? Karena itu mereka mempunyai yang namanya konsultan untuk digital marketing. Ya mulai dari posternya, mulai dari cara bicaranya,
mulai semuanya tuh settingan semuanya. Nah kalau sudah settingan terus bagaimana ceritanya? Anda bisa tahu. Caranya gampang, ya udah hubungi aja member-membernya. Betul nggak profit? Tapi dipastikan bahwa member itu bukan saudaranya, bukan kerabatnya, bukan temannya. Memang betul-betul adalah member. Kalau membernya sepermainan ya repot. Mungkin dia teman SMA-nya, mungkin dia teman kuliahnya, mungkin itu karyawannya, semuanya bisa disetting. After service. Ini tentunya sangat diperlukan pada saat Anda punya masalah terus nelponnya kemana gitu. Kalau cuman Anda diajarin cuman sekali, habis itu selesai, udah terus nanti nggak bisa konsultasi, nggak bisa ditelepon, nggak bisa. Gimana ceritanya suatu lembaga nggak punya suatu blueprint ke depannya akan dibawa kemana? Ini akan menjadi sulit. Memang sulit untuk mencari yang seperti ini, tapi ingat bukan berarti tidak ada. Mau di dalam, di luar negeri sama aja. Anda harus lakukan yang sama. Kalau itu memang ada yang terbaiknya, ada di Hong Kong, ya sudah, ikut saja yang di sana. Kalau itu adanya di Singapura, ya Anda pergilah ke sana. Tujuannya buat apa? Karena ini adalah bisnis. Diceklah kantornya gitu. Bener nggak gitu? Jangan-jangan adanya di ruko, jangan-jangan adanya di kafe. Kenapa? Karena kan kalau ngadain pelatihan nanti di kafe. Kalau di kafe nanti kalau kafenya bubar gimana? Kalau PPKM gini gimana? Oke, cek kantornya ada nggak gitu loh. Datengin. Kalau nggak lama, susah dan segala macam, dia suruh share location, Anda lihat. Dan itu juga bisa Anda lihat dari kehidupan sehari-harinya. Pasti dia punya Instagram, pasti dia punya Facebook. Nggak mungkin dong dia punya kantor tiap hari, dia adanya di warung, di kafe gitu ya. Itu yang harus dipertanyakan, ya nggak pernah ngantor gitu. Tandanya apa? Tandanya pada saat saya punya masalah, saya nggak bisa datang ke kantornya. Dan kalau emang dia hebat, kantornya tentunya jauh lebih hebat. Bukannya hanya di suatu ruko kecil, dia bilang punya penghasilan miliaran.